menyampaikan tadi kan ini. Iya. Jadi gini Pak, dalam hadis Jumat tabligh kan sering kita disuruh berjemaah. Iya. Sebab kalau serigala itu akan memakan kambing yang sendirian, kan gitu kan? Jadi orang tarikat ini Pak, dia berjemaah tersambung ke guru-gurunya. Nah, ini salah satu rahasia tarikat itu ketika kita zikir itu, kita kan murabitoh. Ya kita rasa diri kita ini udah nyatu sama Tuhan saya gitu. Sebelum kita zikir, nyatu, marabitoh. Nah, ini kalau Bapak kasyaf ini, Bapak lihat di badan saya ini ada rohani Tuhan saya ini. Terlihat itu pantulan rohaninya, cahayanya. Nah, jadi karena kita berguru, setan nggak boleh dekat. Kita berjemaah itu Pak, guru-guru tersambung saya, secara rohani. Nah, kemudian ketika kita berzikir, kita nggak mikirin yang lain, nggak usah mikirin jin, nggak usah mikirin, nggak ada urusan sama kita tuh. Mereka pun takut itu mendekat Pak, ya takut itu mendekat. Jin-jin isam pun ketakutan Pak, kalau udah kita main di nurani gitu, hadir hati gini, khusyuk gitu. Jadi cahaya rohani kita terang, mereka nggak sedekat itu. Maka orang yang menuduh orang tarikat pakai jin sebenarnya nggak ngerti, karena orang tarikat tuh nggak mikirin jin. Kalau yang benar ya, kecuali niatnya salah. Oh jadi dukun dia lain lagi. Ya. Kalau yang benarnya nggak ada itu Pak, malah takut. Jin isam pun nggak berani dekat-dekat. Ganggu, merasa terganggu juga mereka, karena kita bermain sebenarnya rabitoh itu merabitoh ke alam ruh guru-guru masyayikh, bukan jin. Nah, kalau jin itu levelnya rendah sebenarnya, level rendah. Rugi kita Pak, kata Ustaz Raji, apa yang kita turun? Kau kok mau berkawan sama jin, turun derajat lah kau katanya. Kalau berkawan sama malaikat, apa yang ke jin gitu kan, turun derajatnya. Seperti itu Pak. Nah, kalau tempat-tempat zikir itu pun, kalau ada misalnya tempat-tempat angker, tempat-tempat zikir itu, tempat angker itu isinya bakal lari, nggak kuat mereka itu Pak. Makanya dalam jemaat itu kan kita majlis taklim gini kan bisa menghancurkan 40 majlis lalai. Itu tingkat rohaninya itu. Nah, itu terang itu. Maafnya ini agak rahasia lah, makanya saya bilang nggak bisa banyak orang juga. Gitu kita zikir ini mantul cahaya ke langit terang sekali gitu. Mantul cahayanya itu Pak, kalau zikir kita. Kalau semakin kuat rohani itu makin mantul, nyebar dia gini. Itu yang di sana-sana dekat-dekat itu yang ada jin itu nggak kuat itu nahan sinar cahaya zikir itu. Nggak kuat mereka menjauh dengan sendirinya. Maka secara tarikat betul bisa menghancurkan 40 majlis lalai sekitarnya. Itulah maksudnya itu. Itulah salah satu. Kalau dalam ilmu rohaninya Pak ya, samanya itu sebenarnya ilmunya, jelasannya. Jadi mohon maaf ini, yang Ustaz sampaikan tadi Pak, melihat Allah gimana Pak? Melihat Allah itu gimana kira-kira itu? Nah, gimana? Kalau di alam marifat yang diajarkan guru kita, ini lompat ini namanya. Kadang-kadang kan seser itu kan ringkasan marifat jat. Allah itu Pak tidak berbentuk. Setiap yang berbentuk bukan dia. Itu aja. Setiap berbentuk itu sudah masuk makhluk. Jadi Allah itu di balik ruang kosong ini meliputi langit dan bumi. Dia tidak berbentuk. Dia bisa, hati kita ini bisa merasakan dia itu. Nah, itulah dia. Tapi nggak boleh tunjuk gini. Kalau tunjuk bertempat. Tapi nunjuknya pakai ini, pakai hati, merasa. Apa yang menghubungkan kita ke Allah? Rasa di hati itu kan penghubung ke dia itu. Nah, rasa kita yang menghubungkan. Dan kita merasakan dia meliputi segala-galanya. Sang maha segalanya. Kalau saya bahasakan Indonesia kan ya kan sang maha segalanya. Dia meliputi segalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini saya sebar energi ke Bapak ini. Kalau Bapak bisa ngerasa ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terasa nggak agak energi menyebar gitu? Nah, kalau hidup rasa kita terasa itu agak enak gitu. Nah, karena saya niatkan itu, ya Allah saya bersama kawan-kawan ini mengingatmu, kira-kira gitulah ya. Nah, makanya kalau Tuan Syekh misalnya kita berimam lah ya di tarikat tuh,
Maka kita diam dulu. Ini ruhani kawan-kawan yang belakang ini jemaah itu kita tarik tuh. Mau menghadap Allah secara ruhani. Ya Allah, kami mau menghadapmu. Bagi yang lalai pikirannya nggak ngikut itu. Kalau ditawaju kan gitu dilatih. Astagfirullah. Begitu istighfar tuh, itu Tuhan saya narik secara rohani itu, mengumpulkan, membawa kehadiran Allah. Astagfirullah, kan 3 kali itu kan. Itu ketarik itu. Maka waktu astagfirullah kita nggak boleh ingat yang lain kecuali Allah. Baru ngikut. Kalau kita mikir-mikir yang lain, ya itulah nanti yang duduk kita sakitnya minta ampun segala macam pas apa itu. Pas tawajuh itu kan tak ngikut rohaninya. Nah, itu salah satunya hikmahnya. Mungkin sulu udah ngalami lah kan. Jadi itu hidup hati kita, Pak. Gampang kita nangis ingat Allah. Pokoknya kalau berbentuk bukan dia. Kalau bahasa Tuhan teh, dia adalah di balik alam bening namanya. Alam bening, alam cahaya Nur Muhammad, alam bening. Kalau Tuhan saya tanya langsung ke ujungnya, kata beliau begitu. Jadi balik alam bening, zatnya itu, dia tidak ada bentuknya, tak berbentuk, tapi dia mengendalikan bentuk. Ya, dia bisa mengendalikan bentuk apapun yang dia mau, tapi dia tidak berbentuk. Maka Allah itu muhit, meliputi langit dan segalanya. Itulah kebesaran dia. Maka dalam akidah Thahawi kan jelas dia sebut Allah itu meliputi segala-galanya. Enggak ada yang bisa meliputi segala-galanya kecuali zatnya. Enggak ada satu makhluk pun yang bisa melakukan itu kecuali dia. Maka itulah dia berbeda dari seluruh makhluk. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk. Kalau berbentuk jadi makhluk. Cuman dia butuh makhluk untuk mengenalnya. Dia ingin gitu bahasanya ya. Kan Allah ingin dikenal. Ya, bagaimana supaya dia dikenal? Diciptakannya lah makhluk. Makhluk itulah yang bisa mengenali dirinya. Kalau nggak diciptakannya makhluk, siapa yang mengenali dia? Ya kan, dengan kesendiriannya. Nah, makhluk yang paling berpotensi mengenal Allah manusia. Makanya wa nafakhtu bihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Di dalam ilmu tarekat, tiupan Allah itu berlangsung sepanjang masa sampai kita mati. Kalau berhenti tiupan Allah meninggal. Jadi tiupan Allah itu tidak sekali. Itulah yang disebut sifat ma'ani itu. Allah berikan kepada kita kan. Kudrah irada diberikan. Nah, jadi tiupannya itu terus, Pak. Kalau menurut mursyid-mursyid kita terus terhubung. Makanya yang menghubungkan kita dengan Allah itu salah satu yang paling cepat tahan napas. Itu langsung lebih cepat dia. Terus ya. Karena ruh itu kayak napas ya. Napas itu ada jiwa kita. Jiwa itu penghubung ruh dengan jasmani. Nafs. Ciri-ciri nafs kita masih ada, keluar masuknya oksigen, bernapas. Nah, itu nafs kita masih ada. Nah, jadi nafs itu penghubung antara ruh dengan jasmani. Ketika kita berhentikan napas, itu sudah main di ruh kita jadinya. Langsung ke ruh kan. Nah, kalau Tuhan saya bilang, ini rahasia nih katanya. Nah, kalau mau yang disebut dengan mati sebelum mati itu ya tahan napas itu katanya. Kalau beliau memahaminya gitu. Ya. Jadi nggak usah bayangin apa-apa, rasakan aja. Di balik segala sesuatu dia itu. Ya rasain aja. La ilah. Bapak gak usah mikirin jin, gak usah mikirin yang lain. Dia aja gitu. Gak usah takut. Nah, sebenarnya memang kalau sebenarnya karena baru belajar. Saya dulu mula-mula begitu, Pak. Takutan. Takut saya. Dikasih amalan ini takut saya ngamalinya. Sekarang udah gak takut lagi saya. Kenapa? Karena udah digambling kan. Nah, Tuhan saya bilang, cuman Tuhan saya boleh gak diamalin ini? Udah gak takut lagi. Boleh lah, udah gak ada takutnya lagi kan katanya. Dulu disuruh ngamalin sesuatu lah sama guru yang lain. Takut saya, Pak, ngamalinnya. Dikasih amalan takut ngamalinnya. Nanti kok ada jadi khalifah gak ada takutnya lagi tuh.